Pak Haji. Ya. Saya Jeneneng dari Karawang. Mau nanya Pak Haji, sekarang di Karawang kan banyak tikus. Bagaimana ngatasi tikus yang 2 kali itu saya nyawa gagal Pak Haji. Kalau kita nanam pengen nggak kena hama tikus, hama wereng, hama apa aja. Ibu kalau datang ke sawah sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit, ibu kakinya udah nginjek sawah dulu. Gitu, sampai kiamat nggak bakal kena hama. Gitu. Tapi kalau ibu datangnya ke sawah udah matahari terbit baru datang ke sawah, udah siap diterkam sama tikus. Kok tahu Pak Haji? Itu ilmunya saya kearifan lokal zaman dulu. Nenek saya di Jawa Tengah, Bu. Desa Serwo, Kecamatan Butuh, Kuto Arjo, Purworejo, itu nggak akan kena begitu karena kan nenek saya sawahnya luas, Bu, berhektar-hektar. Nah, saya tanya, kok yang lain kena tikus punya nenek enggak? Enggak mungkin. Apa ilmunya? Datang ke sawah sebelum matahari terbit, kakinya cemplungin di sawah. Apa hubungannya? Ya itu kan sugesti, keyakinan. Oh, ibu juga begitu, Bu. Oke? Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Oke? Oke, makasih Pak Haji. Kedua, kalau mau sawahnya itu panennya padinya gemuk-gemuk, nah ibu cebok air cebokan ibu buat nyemprotin padinya. Karena ini udah dipraktekin di Magelang, di Muntilan. Petani cabai di sana, wow, tajir melintir, Bu. Apa yang dilakukan? Dia datang ke perkebunannya cabai sebelum matahari terbit. Jadi jam 5 dia udah berangkat ke sawah tuh. Jam 5 udah berangkat. Nah, dia siramin. Matahari terbit dia udah pulang. Padinya, cabenya. Nah, itu ilmu kearifan lokal zaman dulu dan itu manjur, Bu. Oke? Alhamdulillah, oke. Ya. Pak Haji. Ya. Yuk, tepuk tangan dong. Makasih, Pak Wow. Haji. Assalamualaikum. Ya. Ada Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sunin dari Jakarta. Ya. Saya mau menanyakan istri saya sakit stroke sudah 3 tahun. Siapa? Istri saya. Istri. Ya. Bagian mana yang stroke? Sebelah kiri. Kiri. Ya. Sudah 3 tahun stroke, sudah terapi udah sering mana-mana, tapi belum sembuh-sembuh juga. Tetangga stroke bapak belum lama tapi sudah sembuh. Nah itu gimana solusinya? Pak? Digosok pakai celana dalamnya Bapak. Jadi Bapak ambil celana dalam Bapak bekas pakai, gosok bagian yang stroke-nya. Nanti normal. Gosok pakai celana dalamnya Bapak 99 kali. Setiap hari. Sehari 3 kali. Nanti dia normal. Nanti bagian yang stroke-nya Bapak ikat. Jadi Bapak mesti sedia stok celana dalam yang bekas pakai banyak-banyak. Ada berapa misalkan titik-titiknya yang lemah. 9 titik. Yaitu diikat pakai celana dalam Bapak. Udah nanti normal. Kemarin kita ada tukang nasi uduk dari Tasikmalaya. Dia sakit gak bisa diangkat tangannya Pak. Dagang nasi uduk gak mahal Pak. Seporsi cuma 4.000 perak. Dia mau berobat kemana tuh? Nah, dia nonton YouTube saya. Alhamdulillah diikat pakai celana dalam istrinya. Sekarang dia udah bisa begini. Dia maksain kemarin ikut privat di restoran Natrabu. Dan alhamdulillah dia yang ijabin anaknya di Jepang. Makanya anak yang di Jepang biayain dia untuk privat ketemu kemarin di Natrabu. Kalau Bapak coba stok celana dalamnya iketin. Tapi saya tinggalnya terpisah, Pak. Terpisah. Iya. Jadi istrinya di mana, Bapak di mana? Ya saya di Cakung, istri saya di Pulau Gebang gitu. Bapak di Cakung, Ya, istri di Pulau Gebang. Pulau Gebang. Iya. Kenapa kok pisah? Karena waktu itu dia pengen kena tiap hari, kena matahari. Jadi keterusan tinggal di sana. Nah, bapaknya aja yang ke sana kirimin celana dalamnya, dipaketin pakai JNE. Ada sih anak saya tiap hari ke sana. Jadi bapak pakai celana dalam bekas, jangan dicuci, kumpulin 1. Pakai lagi celana dalam baru, kumpulin 1, 2, 3, 4. Nah, tanya mana bagian-bagian yang lemah. Nggak usah dijemur Pak. Kalau pakai ilmu RDI mah nggak usah pakai dijemur. Kalau orang kan harus dijemur. Ini nggak usah, yang penting digosok pakai celana dalam. Manjur Pak. Dahsyatnya tuh celana dalam Pak. Makanya kan sekarang lagi viral tuh di TikTok, di YouTube. Dahsyatnya celana dalam. Wow. Ya,
satu lagi, Hmm. saya punya bisnis, saya pengen berhasil di bisnis saya itu. Bisnisnya apa? Bisnisnya barang-barang antik gitu. Barang-barang antik. Iya, Contohnya ya kayak samurai apa gitu. samurai, Iya, sperma gajah. iya sejenisnya gitu lah. Hah? Samurai, sperma gajah. Atau toke gitu lah. Apa? Toke gitu. Toke. Hmm. Terus apa lagi? Gimana cara itu? Apa? Berhasil. Biar berhasil gimana caranya? Gampang lah bos. Lo mesti yakin dulu. Kalau nggak yakin lo kena penipuan. Iya. Pasti ketemu jalannya. Pasti cair, pasti cair. Samurai bisa mutusin paku. Iya. Mesti yakin dulu bos. Iya, iya. Kalau gua ajarin di sini bos, kalau gua ajarin bisa 2 jam. Tapi udah pasti berhasil. Insyaallah. Tapi kan kasihan yang lain. Iya, amin. Nanti diatur aja waktunya ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Sip. Tepuk tangan dong untuk sperma gajah. Ya bos. Assalamualaikum. Ya. Ya. Masalah adiknya kenapa? Adiknya laki perempuan? Laki-laki kebanyakan wirid. Yang dibaca apa wiritannya? Kurang tahu Pak Haji. Oh nggak tahu. Terus sekarang pertanyaannya apa? Kan dia kerja di tempat kerjaannya itu, dia dikasih waktu sampai bulan Desember. Kalau misalkan dia belum sembuh juga, dia mau dikeluarin gitu Pak Haji. Nah Gimana sekarang solusi? pertanyaannya pengen sembuh atau pengen sembuh. gampang? Ibu suruh mah sama dia. Enggak. Ya susah. Ibu mesti colek taruh di minumannya. Atau ibu cebok air cebokannya buat minumannya dia. Saya Sambil ibu kasih rendeman air celana dalam Pak Haji. Enggak apa-apa. nggak apa-apa. Nah, air rendeman celana dalam diminum. Ya. Nanti ibu ngomong, harus ada omongannya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua penyakit yang ada di badan adik saya, nama bin, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nah, baru diminum. 1 hari 1 teko selama 9 hari. Kalau nanti dia gatel berarti udah keluar. Tapi kalau kontolnya belum gatel, bikin lagi 9 hari yang kedua. Sampai gatel. Ini berlaku buat semua. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Adik saya nama bin. Semua yang ada di badan adik saya yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nah dikobok bikin teko, ngoboknya 9 kali, bikinnya 1 teko. Ini berlaku semuanya selama 9 hari. Oke? Terus ada lagi Pak Haji. Satu lagi masih ada juga. Iya. Mana? Coba lihat dulu. Apa? Pak Haji satu lagi ya. Apa? Ada saya. Ya. Dia stroke udah 20 tahun Pak Haji. Ya. Tinggal sama siapa? Serumah sama yang tadi berdua. Iya. Maksudnya ibunya masih ada Udah gak? nggak ada. Hah? Udah nggak ada. Ya udah digosok pakai celana dalam. Ada gak yang gosok? Harus digosok. Kalau dia bisa gosok sendiri, gosok sendiri. Pakai celana dalam dia sendiri Pak Haji. Celana dalamnya dia sendiri, gosok. Gosok celana dalam dia sendiri. 99 kali bagian yang titik-titik simpulnya. Nanti sembuh. Gak sampai 99 hari. Bisa? Bingung? Enggak. Nah, praktekin ya. Ada lagi? Ada lagi. Apa? Saya jualan bakso Pak Haji. Pengen Jualan laris. bakso. Ya, Pengen? pengen laris. Gampang. Jadi kalau mbaknya baksonya beli matang apa ngegiling di pasar? Giling. Nah, kalau dagingnya digiling, bawa pulang. Sebelum dagingnya dibikin bulat-bulat itu, dibikin berindil-berindil, pas dagingnya baru datang, sawi, emi, mihun, apa aja, kecap, garam, apa aja, mbaknya langkahin dulu, nggak pakai celana dalam 9 kali. Semua dagangan saya habis ludes, untung bersih 1 hari 10 juta. Amin, amin. Nah nanti mbaknya cetak tuh bakso.
Nanti mbaknya cebok, cebokannya disiram di depan gerobak warung dagangannya sambil ngomong itu. Terakhir, ambil celana dalam kamu bekas pakai buat ngelap bangkunya. Yang duduk balik lagi, yang duduk balik lagi. Harus kata yang duduk balik lagi dan beli lagi. Jangan balik lagi nggak ada kata beli. Nanti dia balik lagi nggak beli, cuma duduk-duduk doang. Beli, borong-borong pada dibungkus joknya, bangkunya. Nanti orang balik lagi. Bisa? Oke, ada lagi? Makasih ya Pak Haji. Ya, oke, tepuk tangan dong. Berlaku semua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry dari Sidoarjo. Mau bertanya gimana caranya supaya istri saya dan mertua saya itu tidak sini sama ibu saya, terutama mertua saya yang selalu mengejek keluarga saya karena ibu saya nggak punya rumah. Iya. Dan untuk istri saya supaya lebih manut lagi sama sayang lagi sama saya. Serumah gak istrinya sama kamu? Serumah. Gampang. Kamu remes alat kelamin kamu, taruh di mulutnya dia atau di mukanya dia. Nurut, manut, katut, sayang, setia, open sama saya dan ibu saya. Begitu. Remes alat kelamin kamu, taruh di mukanya. Nurut, manut, katut, sayang. Manjur bos. Kalau mertua saya gimana? Hah? Kalau mertua saya? Mertua lo? Iya, mertuanya. Lo cari fotonya, lo colek. Nurut sama gue lo. Nurut. Dan nurut. Sama satu lagi, ini kan saya ada penyakit di dada namanya penyakit keloid. Gimana cara Sakit apa? Keloid. Oh gampang, pakai ludah bangun tidur, lo gosok 99 kali, ntar hilang. Bangun tidur, lo gosok, nanti hilang. Pakai ludah bangun tidur, ya, sebelum kakinya turun ke lantai. Bisa? Ya, ibu apa? Terima kasih. Ya bos, apa ibu? Habis. Yo bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Cucu Harsono dari Ciamis. Ya. Alhamdulillah setelah kenal dengan RDAY atau tahu dengan RDAY, Ya. saya bisa sholat tahajud. Kalau dulu nggak pernah sholat tahajud. Nggak pernah, tepuk tangan dong. Wow. Terus pertanyaan yang kedua untuk masalah. Enggak, pertanyaan pertama apa? Yang pertanyaan pertama itu ucapan alhamdulillah udah bisa tahajud. Oke. Pertanyaan yang kedua untuk masalah sodakoh, apakah boleh di tempat saya sodakohnya atau emang harus di RDAY gitu? Sedekah di rumah boleh. Kalau bapak hajatnya ekstrim, bapak paksain cari anak yatimnya yang ekstrim juga. Kenapa? Karena bapak hajatnya ekstrim. Tapi kalau bapak hajatnya biasa aja, sedekah di mana aja oke lah bos. Tapi kalau ekstrim bos, kayak contoh kayak Mbak Lisa, mau cair 200 miliar, mau cair 200 miliar, dia paksain bos kemari. Kenapa? Karena dia nyari anak yatim kurung di kampungnya Mbak Lisa nggak ada dan harus 41 anak. Kebetulan kita di sini punya 97 anak yatim kurung. Yatim kurung anak yatim apa tuh? Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Lo cari dah, coba cari di kampung kamu 41 anak, nggak ada, numpang di sini aja. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, misalkan pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi ketua partai, paksain bos sedekah anak yatim kurung, cari. Nah, kalau nggak ada, numpang, namanya numpang wifi. Nah, wifi-nya di sini kan kuat. Nah, kedua, besok tanggal 26 September kita berangkatin anak yatim umroh 60 anak. Nah, bapak kalau punya hajat, paksain tuh bisa ikut. Hajatnya dibacain di sana. Nah, kita ada namanya sedekah patungan ijab kabul di Mekah dan Medina. Nanti bapak numpang, satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Begitu.
Oke? Ya, terima kasih Pak Haji. Sip. Tepuk tangan dong. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Idrus dari Jakarta, Pak Haji. Idrus. Ya, Ya, pertanyaan apa Pak Idrus? ya saya kemarin darurat ini mau tanya solusinya Pak Haji. Saya Sabtu harus bayar gaji, bayar utang 17 juta Pak Haji. Jadi sudah 3 bulan ini saya cari belum ketemu. Mungkin Bayar Pak Haji, utang berapa? 17 juta Pak Haji. 17 juta. Ya, Harus bayar besok hari Sabtu, Sabtu. Sekarang hari apa? hari Rabu. Masih lama lah bos. Terus kamu nggak tahu caranya gimana bayar gaji Ya, dari nggak ada? 3 bulan bayar, bukan bayar gaji, bayar utang Pak Haji. Apa? Utang. Bayar utang. Ah, Bayar utang harus bayar besok hari hari Sabtu. 17 juta. 17 juta. Iya. Gimana caranya? Saya belum mau Gampang bos. Lo bikin takjub Allah aja mulai hari ini. Paksain baca Quran 12 juz, bisa gak? Saya baca Quran belum bisa Pak Haji. Apa? Belum bisa Pak Haji. Belum bisa. Iya. Bisanya apa jadinya lo? Jadi kadang-kadang saya hafalan. Hafalannya gimana? Hafalan kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu Pak Haji. Umur lo berapa bos? Saya kemarin belajar Quran cuma hafalan sama Ustadz, lihat mukanya nggak lihat Qurannya Pak Haji. Oh. Gitu. Ya udah, lo paksain sambil lo ngomong, pasti besok Sabtu ada uang, pasti besok Sabtu bisa lunas, pasti besok. Lo ngucap begitu aja yang tadi dipraktekin sama yang tadi Bapak tadi tuh yang bikin galvalum apa tuh tadi tuh yang kubah masjid GRC, pasti bisa, pasti lunas, begitu bos. Pasti bos, apalagi cuma 17 juta. Iya, Itu gue manggil Hammer datang. Datang Hammer. Karena gue belum punya Hammer. Iya. Lalu panggil. Bisa? Bisa, Harus Pak Haji, bisa. harus bisa. Lo tuh kurang pede bos. Bukan. Coba gini bos, biar cepat terkabul. Gimana? Bisa gak rambut lo dibotakin bos? Bisa. Ya udah, botakin semua yang ada rambut, botakin semua. Bulu ketek, jenggot, rambut, sampai bawah. Nah nanti lo telanjang kan orang lihat tuh tuyul. Tepuk tangan dong. Ya, pertanyaannya apa lagi? Yang kedua Pak Haji, ada Pak Haji. Apa? Istri saya bisa sakit stroke Pak Haji. Tadi digosok pakai celana dalam suami. Oh iya. Digosok bisa? Digosok. Iya. Nanti sembuh 99 kali. Oh, oke. Oke? Oke Pak Haji, terima kasih. Ya. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Susanto Pak, sama seperti nama Bapak. Kebetulan tadi ketemu. Susanto. Iya. Nama saya Susanto Alvaris. Terima kasih. Yang pertama saya mau sampaikan testimoni. Testimoni saya adalah bahwa apa yang disampaikan sama Pak Haji untuk ilmu RDAY luar biasa. Memang terbukti Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi ceritanya sekitar 1 bulan yang lalu itu saya lihat YouTube Pak Haji, di mana sebelumnya saya juga banyak berkecimpung dalam bidang sedekah dan mungkin belajar sedikit tentang agama gitu Pak. Saya juga beberapa kali ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur dalam awal dulu saya buka usaha juga kebetulan sama Pak Kiai sampai ke waktu itu saya berangkat Masjidil Haram bersama beliau. Saya juga sempat nikunin juga masalah sedekah. Hanya setelah beberapa waktu berjalan, itu kebetulan saya sedikit terlengahkan Pak Haji, sedikit terlengahkan sehingga untuk sedekah ini berkurang. Nah ini yang menjadikan usaha saya mungkin akan ada agak sedikit kolap begitu. Ada beberapa tagihan proyek yang saya kerjakan, kebetulan saya ada bekerja di bidang konstruksi, itu belum dibayarkan sampai sekarang. Ada sekitar mungkin 4,5 miliar belum dibayar. Gampang bos, praktekin kayak ilmunya Bapak tadi tuh yang main GRC tadi, pasti dibayar. Lo cari namanya, colek kontol lo, taruh di namanya. Bayar gak lo? Bayar gak lo? Bayar. Dia bayar bos. Gue juga begitu. Siap Pak. Nah itu yang akan saya sampaikan bahwa ini sebuah testimoni di Oh, mana
di mana setelah saya rasakan, oh mungkin ada baiknya saya laksanakan apa yang disampaikan sama Pak Haji. Nah waktu itu tanggal 25 bulan lalu, itu saya sudah mulai menjalankan apa yang Pak Haji anjurkan untuk sholat bangun pagi jam 00, kemudian mandi, senyum begitu. Yang mandi, sebelumnya, ya tahajud, siap. maksain baca Quran. Betul Pak. Nah itu yang saya jalankan. Alhamdulillah 1 bulan kemudian saya sudah dipanggil Pak sama anak buah beliau untuk mengerjakan proyek yang lain. Barangkali ini ada satu indikasi untuk pembayaran proyek yang tertunda, begitu Pak. Nah akan tetapi mungkin sedikit saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan, dia lupa. yang saya sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Haji, ilmu Pak Haji itu luar biasa. Kenapa? Karena membuat saya yang tadinya hanya sekedar Lo kalau kaget jangan megang jantung. Megang jantung. Sholat tahajud biasa yang saya lakukan jam 3 itu kurang nendang gitu Pak Haji. Lah iyalah. Ya, jadi yang betul itu seperti Pak Haji bilang, jam 00 harus bangun. Kalau Pak Kiai tahajudnya jam berapa? Jam 3. Iya betul. Kalau saya di atasnya lah jam 00. Ternyata lebih manjur. Lebih maju Luar jam biasa. 00 lah. Tepuk tangan dong. Lobel Pak Kiai. Pak Kiai tahajud jam berapa? Kalau enggak saya enggak maunya jam 00. Dan satu hal Pak, sebenarnya saya sudah ingin berhenti Pak di dunia konstruksi. Saya kebetulan sudah dari kemarin waktu Pak Haji sampaikan ilmu berikut yang saya jalankan itu bangun jam 00 itu, kemudian saya dapat kesempatan untuk Pak terlibat di dalam perusahaan BUMN besar di negara ini. Saya diminta untuk mencarikan investment ke salah satu perusahaan, mungkin saya nggak akan sedikit karena maaf ini ada sedikit ini Pak. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat investasi, hanya saja saya butuh waktu untuk supaya ini connect, karena ini menyangkut anggaran negara Pak, begitu. Jadi pertanyaan saya salah satunya adalah bagaimana Pak saya bisa supaya ini deal, karena ini juga menyangkut Nggak boleh berharap, jalanin, syukurin, nikmatin. Bos, gue nggak berharap loh bos, tamu banyak tiap hari, enggak. Gue hanya jalanin, syukurin, nikmatin. Gimik-gimik gue kerjain bos. Makanya kalau lo naik nih di atas pintu, itu kan ada plafon. Itu isinya celana dalam semua di atas bos. Jadi orang yang udah masuk pasti balik lagi bos. Nggak mungkin nggak. Pagi kalau lo lihat tuh ada orang yang nyapuin. Itu orang gue bos, nyiramin cebokan alat kelamin gue bos. Makanya orang yang nginjek pasti balik lagi. Mau dari Makassar, Papua, Timor Leste. Begitu juga yang pada masuk. Ini dalamnya celana dalam semua bos. Makanya pencerahan di bawah celana dalamnya Haji Dwi Susanto. Makanya manjur bos. Coba lo praktekin. Celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Kalau ketemu investor atau ketemu orang, remes alat kelamin lo buat salaman, modalin gue. Remesin alat kelamin, modalin gue. Modalin gue. Nanti dimodalin. Gue juga begitu bos. Datang mobil Hummer kemari. Awalnya datang mobil Hummer kemari. Pak Haji, ada orang datang naik Hummer. Siapa? Mas Abi yang membalisa. Tunggu bentar. Gue ke belakang, gue remes dulu, gue kepel. Nah, dia kan pasti salaman sama gue. Langsung pindah ke pemilikan. Tuh pindah tuh. Sekarang Hummernya udah di sini sekarang bos. Nggak sampai sebulan bos. Kan proses. Nah lu boleh praktekin. Tapi jangan sama gua. Buat orang lain. Ya jangan lah, kasihan gua lah. Maksud gue yang ngajarin ngerjain gua. Remes. Modalin gue. Dari 1000 orang yang lu ajak salaman. Pasti 100 orang yang modalin lu. Dan ini udah terbukti ilmu kearifan lokal. Kalau orang Jawa di Suwuk, kalau orang Sunda di Camahan, kalau orang Jawa Timur digembokin, remes, Jangan kita nggak mau rugi, abis ngeremes kita naik motor, ya nggak boleh dong. Ngeremes, set, naik Grab, pegang, turun. Nah, baru salaman. Kita ngeremes naik motor. Ya kena disetang dong, yang ada setang pada bengkok.
Nah itu salah satunya Pak Haji. Dulu saya juga punya hammer sama Rubicon, sekarang habis Pak. Ya kan itu doa gue biar lo bangkrut. Kalau nggak bangkrut lo nggak bakal kemari. Betul Pak. Itu doa gue bos tiap malam. Jadi yang disalahin gue aja. Jangan disalahin nasib. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Boleh. Nih pakai mic dulu, pakai mic. Yang kencang. Gimana caranya ngaji bisa 12 juz? Saya kan udah coba setengah bulan sampai sholat subuh 10 juz. Udah sholat subuh saya nggak bisa lagi, ngantuk, sudah minum kopi, sudah pakai celana dalam di sini, tetapnya nggak bisa. Orang yang baca Quran 12 juz semalam itu Allah bayar tunai kontan 10 miliar. Amin. Ngantuk apa enggak urusan lo. Pokoknya gue nyediain 10 miliar. Gitu. Pasti nggak bakal ngantuk. Manusia tuh kalau udah dibilang orang yang baca Quran 10 juz, 12 juz dapat 10 miliar. Kasih lihat duit. Itu pasti nggak ngantuk. Duitnya dikasih di depan mata. Ya udah, terima kasih Pak Haji. Saya dari rumah kan mikir nih, mau nanya nih sama Pak Alah Haji. 10 miliar. Lo baca deh 10 miliar. Tadi bayar 10 miliar. Sip, tepuk tangan, sampai ketemu lagi besok malam.